76,04 miliar. Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semua para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan apapun. Kiranya impian dari para bos semua segera tercapai. Lagi-lagi dari negara tetangga kita bosku, negara Malaysia, yang saat ini membuat negara Indonesia itu pusing ya. Karena ada saja tingkah dari negara tetangga kita ini bosku. Baik dari ulah dari pilot mereka, ya kita tahu sempat viral juga, dan aksi-aksi kapal mereka di negara Indonesia yang tentu sangat merugikan negara ini bos. Dan ini justru yang terbaru ya, yaitu timah negara Indonesia mau diselundupkan ke negara Malaysia. Tapi hal itu semua akhirnya terungkap, dan tentu hal ini membuat pemerintahan negara Indonesia itu sangat marah ya. Berkaitan dengan hal itu, hari ini kita mau mereaksi satu video yang bersumber dari channelnya Yuda Media HD, dan judul videonya mengatakan Malaysia ngelunjak, timah RI mau diselundupkan, TNI langsung bertindak. Wow, ini ketangkap akhirnya ya. Lantas apa sih yang dibuat oleh negara tetangga kita ini bosku? Seolah mengajak kerjasama tapi mau mengambil keuntungan besar di balik ketidaktahuan pemerintah negara Indonesia. Dan berkaitan dengan hal itu, tanpa berlama-lama langsung kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. TNI kita simak videonya berikut ini. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa operasi yang didukung informasi intelijen dan dilaksanakan secara berkelanjutan mampu mengungkap jaringan kegiatan ilegal secara lebih luas. Oke. Barang bukti utama yang berhasil diamankan berupa pasir timah ilegal dengan estimasi berat kurang lebih 75,7 ton. Wah. Barang bukti tersebut memiliki ya, estimasi nilai sekitar 76,04 miliar. Wow, besar sekali bosku. Dari kasus yang terungkap ini, Indonesia diprediksi mengalami kerugian miliaran rupiah bosku. Dan tentu saja, jika hal ini berhasil, tentu saja negara tetangga kita itu mendapatkan miliaran rupiah dari kekayaan alam negara Indonesia bosku. Ya syukurlah pihak keamanan yang ada di negara ini sigap mengungkap kasus ini dan membongkarnya bosku. Jadi kekayaan alam negara Indonesia untuk kali ini bisa terselamatkan. Tapi bukan berarti di lain waktu kita masih bisa berleha-leha. Karena yang saya takutkan, tentu aksi-aksi susulan masih akan terus terjadi. Oke, kita mau lanjut play kembali videonya. Banyak ya. Nilai tersebut menunjukkan besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang dapat hilang apabila kegiatan penyelundupan berhasil dilakukan. Wah, ini dia nih ya, shout out ya, thank you banget nih bapak-bapak TNI kita yang udah berhasil ya menggagalkan penyelundupan timah ini teman-teman. Gila loh, 70-an lebih ton ya timah dari Indonesia diselundupkan diam-diam kemana? Malaysia. Kita simak informasi singkatnya berikut ini ya guys. Dari Antara guys, TNI gagalkan penyelundupan 75,7 ton pasir timah ke Malaysia, dan ini baru saja nih teman-teman ya. Sinergi dan kesungguhan seluruh unsur tim gabungan TNI Angkatan Laut telah berhasil mengungkap rangkaian kegiatan yang diduga merupakan upaya penyelundupan pasir timah menuju Malaysia. Dan ini anget banget, baru terjadi di 18 Agustus, 1 hari pasca HUT RI teman-teman ya. Tim gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan dugaan penyelundupan 75,7 ton pasir timah ilegal senilai 76,041 miliar rupiah dari Belitung Timur, Bangka Belitung, yang diduga hendak dikirim ke Malaysia ya. Pangko Armada RI Laksamana Madya Denny Hendratra di Pos TNI AL Mendanau Tanjung Pandan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil sinergi intelijen dan penindakan maritim TNI AL teman-teman. Wih, keren banget sih ya. Tapi ini menjadikan kita lebih aware lagi nggak sih teman-teman? Kalau ternyata di lapangan ini masih banyak banget nih hal-hal kayak begini terjadi, dan lagi-lagi negara sebelah nih ya yang jadi istilahnya ya penadah, bisa jadi tempat tujuan penyelundupan ya kan. Jadi kenapa sih kayak begini terus nih ya, tetangga sebelah nih selalu aja begitu. Kalau nggak si M ya si S ini teman-teman. Coba kita simak faktanya berikut ini ya. Asli, ini gokil sih. Kemarin stop impor buat nikel, sekarang mau digencet lagi buat stop impor timah. Indonesia ini unik. Kita itu negara kaya ya, kaya nikel, kaya timah, kaya juga tambang, sumber daya alam lah. Tapi lucunya selama ini kita itu ngejual mentahnya, kita punya mentahnya dijual, terus abis itu
kita beli lagi versi udah jadi. Ini yang paling konyol ya. Itu faktanya kayak gitu. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Sekarang Menteri SDM Bahlil Lahadalia dorong strategi kurangi ketergantungan impor dari bahan baku untuk memperkuat hilirisasi dan diproduksi sendiri di dalam negeri. Pertanyaannya sekarang, itu bisa nggak? Masuk akal nggak? Oke, begini. Ini logika ekonominya. Dulu kita ekspor biji nikel mentah, nilainya kecil. Setelah hilirisasi jalan, Indonesia jadi eksportir produk olahan nikel. Ya bisa dikatakan terbesar juga di dunia. Nilai ekspornya melonjak dibandingkan era sebelum larangan biji mentah kayak gitu. Artinya apa? Nilai tambah itu jadi tinggi di dalam negeri. Pabriknya juga ada, lapangan kerja tumbuh, industri pun juga ikut hidup. Jadi memang ya, hilirisasi adalah langkah jitu yang harus negara Indonesia lakukan, bosku. Dimana kita tahu selama bertahun-tahun negara Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sepertinya memang bodoh ya. Kenapa kita bisa mengatakan hal demikian? Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Justru kita menjualnya ke luar negara itu sebagai produk bahan mentah, bosku. Dan di luar negara, negara-negara lain itu membeli bahan mentah dari negara Indonesia dan mengolahnya menjadi produk jadi. Dan konyolnya, kitalah yang membeli produk jadi tersebut. Padahal sumbernya dari kita, bosku. Dan apa yang terjadi ketika negara Indonesia mengumumkan akan melakukan hilirisasi terhadap kekayaan alam negara Indonesia? Negara-negara asing yang paling heboh. Kenapa tidak? Selama ini mereka bisa mendapat keuntungan dari transaksi seperti ini, bosku. Jika negara Indonesia selama ini masih menjual bahan mentah ke luar negara, tentu yang paling diuntungkan adalah negara-negara asing sebagai pembelinya, bosku. Tapi jika saat ini negara Indonesia sudah mengumumkan akan melakukan hilirisasi terhadap kekayaan alam negara Indonesia, ya setidaknya negara Indonesia akan mengolah kekayaan alam negara Indonesia itu menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, bosku. Jadi negara-negara luar itu harus membeli produk minimal setengah jadi dari negara Indonesia. Yang artinya hal ini akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi negara Indonesia. Ya tentu ini keuntungan yang besar bagi negara Indonesia ya. Belum lagi keuntungan lain, yaitu keuntungan dari berubahnya kekayaan alam negara Indonesia yang sebelumnya itu adalah bahan mentah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, bosku. Meskipun saat ini situasi ini sudah dilakukan ya, tapi tentu saja kita bisa melihat baik mulai hari ini maupun kedepannya nanti akan ada terus pihak-pihak di luar sana yang mau mengacaukan situasi di negara ini. Tujuan mereka jelas, yaitu mengambil kembali keuntungan yang bisa mereka peroleh selama ini, bosku. Dan berkaitan dengan hal ini semua, bagaimana ini menurut tanggapan Pak Bos semua berkaitan dengan video reaksi hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan. Tinggalkan berapa Pak Bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.